Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri Rambi Puji. Adapun materi yang terkait yakni pada KD 3.15 yaitu sistematika dan juga kebahasaan karya ilmiah. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama, saya Aulia Sarifatul Putria NIM 2002 1040 2026, dan juga yang kedua saya Farah Kurdiana dengan NIM 2002 1040 2011, dan juga saya sendiri Alimah Jenggawati dengan NIM 2002 1040 2015. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum kita memasuki tahap lebih lanjut, kita akan melihat situasi di SMA Negeri Rambi Puji. Nah, berikut ini adalah foto tampak depan dari sekolah SMA Negeri Rambi Puji. Nah, berikutnya kita akan menyimak sekilas tentang video profil SMA Negeri Rambi Puji. SMA Negeri Rambi Puji adalah sekolah menengah atas yang terletak di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. SMA Negeri Rambi Puji sudah berdiri sejak tanggal 2 September tahun 1986. Fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri Rambi Puji berupa gedung sekolah yang nyaman serta suasana lingkungan yang cukup asri. SMA Negeri Rambi Puji juga memiliki fasilitas ruang kelas yang berjumlah 24 buah yang terdiri dari 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Banyak prestasi yang diukir oleh siswa-siswi SMA Negeri Rambi Puji, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Selain itu, SMA Negeri Rambi Puji juga dilengkapi fasilitas lain seperti lapangan sepak bola, lab komputer, lab bahasa, dan juga lab biologi yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi SMA Negeri Rambi Puji. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri Rambi Puji, lebih tepatnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, biasanya di kelas saat pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah saja yang mengakibatkan siswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, saat menggunakan media, guru juga biasanya hanya menggunakan media buku teks dan juga papan tulis yang tersedia di kelas. Pada penggunaan pendekatan juga, guru juga kurang maksimal melakukan pendekatan terhadap siswa-siswinya, hanya kurang melakukan pendekatan secara individual ataupun berkelompok. Nah, selain itu, tadi saat menggunakan penggunaan media, guru yang hanya menggunakan buku teks dan juga papan tulis kurang memaksimalkan atau memanfaatkan media yang tersedia. Meskipun tersedia papan tulis di depan kelas, guru itu juga jarang menggunakan atau memanfaatkan media papan tulis tersebut. Nah, selain itu, yang sudah dijelaskan pada saat penayangan profil sekolah, diketahui bahwa di SMA Negeri Rambi Puji itu memiliki beberapa lab komputer dan juga tersedia juga lab bahasa. Selain itu, di SMA Negeri Rambi Puji juga memiliki beberapa titik wifi atau akses internet yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat sekolah. Jadi, siswa juga bisa menggunakan akses internet tersebut. Nah, adanya media atau fasilitas sarana-prasarana tersebut yang seharusnya bisa memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Nah, hal itu juga kurang dimanfaatkan oleh sekolah dan juga oleh guru. Jadi, pembelajaran hanya menonton seperti itu saja, padahal sudah tersedia sarana dan prasarana tersebut, tapi hal itu hanya digunakan saat ujian saja. Nah, jika memanfaatkan maksimal, seharusnya guru juga saat pembelajaran bisa mengajak siswa ke lab bahasa atau lab komputer untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih modern, yang lebih asik untuk mengajak siswa melakukan pembelajaran. Jadi siswa merasa senang dan juga tidak bosan saat melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, terutama yaitu teks karya ilmiah yang seringkali siswa itu merasa gampang atau merasa mudah untuk melakukan teks karya ilmiah.
seringkali materi tes karya ilmiah dianggap remeh karena hanya melakukan menulis saja atau menggunakan keterampilan menulis, tapi pada kenyataannya atau pada prakteknya banyak sekali siswa itu kurang maksimal dalam melakukan penulisan tes karya ilmiah. Selanjutnya, nah dari permasalahan yang sudah dijelaskan singkat tadi, nah diketahui permasalahan yang pertama, penggunaan media pembelajaran kurang dan terbatas padahal sudah memiliki akses sarana dan prasarana yang cukup memadai. Lalu yang kedua, metode pembelajaran tidak variatif. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, metode pembelajaran di SMA Negeri Amir Puji ini hanya menggunakan metode ceramah saja. Lalu yang ketiga, isi materi dalam bahan ajar atau paket bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013 ini terbatas. Nah, yang sudah saya singgung tadi, seringkali juga siswa itu merasa gampang atau merasa meremehkan dalam menulis karya ilmiah. Padahal di sini dalam bahan ajar atau paket bahasa Indonesia, saya sudah lihat pada kelas 11 itu ternyata materinya itu sedikit sekali, jadi kurang lengkap untuk siswa itu mengetahui bagaimana seperti teks karya ilmiah itu seperti apa. Lalu untuk solusi yang dapat diberikan, yang pertama, memaksimalkan penggunaan media pembelajaran khususnya dengan mendayagunakan teknologi. Jadi guru bisa memanfaatkan lab yang tersedia dan juga akses jaringan internet. Jadi siswa itu tidak perlu menggunakan atau beli paketan atau beli data. Lalu yang kedua, solusi yang kedua, pemilihan metode pembelajaran harus lebih diperhatikan lagi. Jadi guru bisa berinovasi atau bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Lalu yang ketiga, menambah referensi atau bacaan. Nah, di sini juga siswa seharusnya dibebaskan dalam mengeksplor atau mencari referensi atau bacaan terhadap teks pembelajaran karya ilmiah itu tadi. Karena di dalam buku paket itu atau buku teks bahasa Indonesia kelas 11 dalam materi teks karya ilmiah itu sangat terbatas dan juga sedikit penjelasan yang didapat siswa di buku paket tersebut, seperti itu. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap inovasi. Nah, tahap inovasi ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan menjelaskan sedikitnya penggambaran umum atau lanjutan materi karya ilmiah. Nah, pada tahap ini, guru akan menjelaskan secara singkat mengenai materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan saat ini. Nah, selanjutnya guru juga pada tahap ini akan menjelaskan mengenai materi sebelumnya yang telah dibahas. Kita lanjut pada tahap kedua, yaitu kemudian dilanjutkan dengan memantik pengetahuan siswa terkait materi yang dijelaskan atau dipelajari, termasuk dengan melakukan simulasi permainan yang sudah diinovasi oleh guru. Nah, pada tahap ini kita akan baru menggunakan media inovasi yang kita rancang, yaitu media inovasi berupa game teka-teki silang yang kita buat menggunakan aplikasi web, yaitu WordWall. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir atau tahap ketiga, yaitu ada kegiatan terakhir, siswa mampu mengaitkan pengetahuan yang sudah diterima atau diperoleh dengan tugas yang diberikan oleh guru terkait materi karya ilmiah tersebut. Nah, pada tahap terakhir ini, siswa akan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh pertama dari penjelasan guru, kedua melalui game yang telah mereka mainkan. Nah, pada tahap ini diharapkan siswa itu dapat benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan karya ilmiah, bagaimana sistematikanya, lalu bagaimana dengan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Baik, selanjutnya yaitu ada target luaran. Yang pertama, guru dan peserta didik mampu memaksimalkan penggunaan media pembelajaran berupa apa? Berupa aplikasi Schooler atau Schooler artikel dan aplikasi berbasis web selanjutnya yaitu WordWall yang digunakan dalam menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Selanjutnya yang B, ada peserta didik aktif dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Dan yang terakhir ada yaitu peserta didik mampu mengakses website yang telah disediakan tentunya oleh guru sebagai apa? Sebagai
menggali informasi atau materi yang akan dijadikan bahan rujukan saat pembelajaran ataupun dari pengerjaan tugas yang nantinya akan diberikan oleh guru. Baik, slide selanjutnya. Nah, pelaksanaan inovasi ini yang bagian perancangan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan permasalahan. Yang kedua ada penentuan ide dan eksplorasi gagasan. Dan yang terakhir ada penyusunan garis besar isi media. Baik, kita akan membahas mengenai tahap pertama. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan dan permasalahan. Pada tahap ini kita akan melakukan analisis atau mencari kebutuhan apa dan permasalahan apa yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya kebutuhan dan permasalahan ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan analisis situasi. Yang selanjutnya ada tahap kedua yaitu penentuan ide dan eksplorasi gagasan. Nah, pada tahapan ini kita akan menggali, mencari referensi terhadap artikel-artikel, bacaan-bacaan terkait yang berkaitan dengan inovasi yang akan kita lakukan. Nah, pada tahap ini juga kita menemukan beberapa permasalahan dan beberapa solusi yang nantinya itu akan dijadikan bahan kita untuk merancang inovasi. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap ketiga yaitu penyusunan garis besar isi media. Pada tahap ini kita akan melakukan pengamatan berupa identifikasi pada artikel-artikel media terkait yang berhubungan mengenai tentang inovasi pembelajaran yang akan kami lakukan. Nah, pada tahap ini juga kita itu akan menyediakan 3 tahap. Yang pertama kita akan menyediakan aplikasi, tentunya aplikasi yang akan kita gunakan. Kita menggunakan 2 aplikasi yaitu Scholar Article dan WordWall. Nah, pada tahap ini kita akan menyediakan aplikasi WordWall itu yang diharapkan akan berguna nantinya sebagai pemantik pada awal pembelajaran. Selanjutnya setelah siswa berhasil mengetahui sejauh mana kemampuannya, ia akan memvalidasi atau mempergenap pengetahuannya menggunakan aplikasi yaitu Scholar Article. Selanjutnya kita akan mencari referensi atau bahan bacaan, rujukan yang dimana itu menggunakan aplikasi Scholar Article. Dan selanjutnya tahap terakhir yaitu untuk pemberian tugas yang akan kita lakukan kepada peserta didik. Kita akan tetap memberikan tugas yang berkaitan mengenai karya ilmiah, di mana itu tetap memanfaatkan aplikasi yang kita sediakan yaitu Google Article, seperti itu. Baik, pelaksanaan inovasi yang kedua setelah perancangan kita akan membahas mengenai pembuatan media inovasi. Di mana pada pembuatan media inovasi ini memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama yakni ada pembuatan media pembelajaran aplikasi melalui web WordWall. Seperti gambar di samping, pada aplikasi WordWall ini juga bisa diakses secara gratis menggunakan ponsel, komputer atau media lainnya. Namun pada pengaksesan tersebut harus tentunya dengan koneksi atau internet yang memadai. Pada aplikasi berbasis WordWall ini memiliki beberapa fitur yang cukup beragam dan juga menarik. Nantinya dari fitur ini kita bisa gunakan beberapa aktivitas pembelajaran di dalamnya. Guru sebagai perancang pembelajaran bisa mengedit atau menyuting kembali bagaimana pengaplikasian WordWall ini terhadap pembelajaran sesuai dengan materi yang dijelaskan dalam pembelajaran. Pada tahap yang kedua kita menyediakan bahan referensi penunjang materi karya ilmiah berupa Scholar Articles, di mana pada Scholar Articles ini sama seperti Google Scholar pada umumnya, namun pada aplikasi ini bisa diunduh langsung di ponsel ataupun media lain yang di dalam aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur referensi bacaan yang meliputi artikel atau jurnal ilmiah. Jadi pada jurnal ilmiah atau artikel ini seperti gambar di samping itu sudah sesuai dengan keakuratan yang tinggi, di mana pada penulisannya sudah melalui riset atau sudah melalui penelitian yang cukup maksimal. Yang selanjutnya kesimpulan. Jadi pada inovasi pembelajaran yang digunakan pada materi karya ilmiah ini memberikan kemungkinan baru terhadap pengembangan pembelajaran. Terlihat dari metode, kemudian ada media, dan juga ada pendekatan dan komponen pembelajaran lainnya. Sehingga dari komponen tersebut pengembangan inovasi ini akan berjalan
berjalan dengan baik, di mana siswa yang sebagai tolak ukur guru untuk proses pengembangan pembelajaran bisa lebih maksimal dan juga bisa mengikuti pembelajaran secara inovatif. Sehingga dengan ini pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya dijadikan pembelajaran yang sekilas mungkin dari gambaran siswa ini monoton atau kurang interaktif. Dari pembelajaran pengembangan ini diharapkan inovasi ini bisa menumbuhkan tingkat ketertarikan siswa lebih dalam lagi dalam mempelajari bahasa Indonesia, terlebih pada KD 3.15 terkait sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang selanjutnya kita akan mempelajari atau mengetahui lebih lanjut bagaimana materi karya ilmiah terlebih dahulu. Jadi pada materi karya ilmiah ini pembahasan karya ilmiah pada tingkat atau jenjang di SMA kelas 11 ini tidak cukup lengkap, melainkan hanya gambaran umum saja. Sebab dari gambaran umum ini dijadikan pengembangan atau baik, dari materi karya ilmiah ini nantinya siswa akan Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari atau mengetahui materi karya ilmiah di tingkat SMA. Yang selanjutnya, dari pengertian dulu. Sebelum kita memasuki pengertian, bahwa hanya pembelajaran karya ilmiah di tingkat SMA ini tidaklah secara lengkap, namun hanya gambaran umum saja, di mana pada gambaran umum ini dijadikan sebagai wawasan atau pengetahuan lebih lanjut dari peserta didik. Nantinya pengetahuan yang lebih lanjut atau gambaran secara lengkap terkait karya ilmiah akan dibahas di jenjang yang lebih tinggi, yakni di jenjang perkuliahan. Kita memasuki pengertian terhadap karya ilmiah. Pada pembelajaran, pengertian ataupun unsur-unsur lain seperti tujuan dan lainnya itu dibahas secara di awal atau di pembelajaran awal, sehingga sistematika dan kebahasaan ini akan mengikuti dari submateri yang pertama. Jadi dari pembahasan yang pertama terkait pengertian ini nantinya digunakan guru sebagai gambaran umum atau pemantik dari proses pembelajaran teks karya ilmiah di SMA kelas 11. Mengenai karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau kejadian berdasarkan kenyataan. Ini bukan fiksi. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui sebuah riset atau penelitian terlebih dahulu. Jadi pada karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bentuk atau 3 jenis. Yang pertama ada bentuk formal, di mana pada bentuk formal ini contohnya ada tesis, kemudian misalkan di bangku mahasiswa itu ada skripsi dan lain sebagainya. Yang kedua ada bentuk semi formal. Semi formal ini contohnya seperti makalah-makalah yang mungkin digunakan siswa dalam sebuah laporan seperti itu. Dan yang ketiga ada bentuk populer, di mana pada bentuk karya ilmiah atau suatu penelitian itu berada di akses media massa seperti ada di koran, kemudian ada di televisi atau hal lainnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistematika karya ilmiah. Jadi sistematika itu dijadikan sebagai metode atau urutan dalam membentuk suatu riset atau penelitian. Di mana pada penelitian karya ilmiah ini sistematika terdiri dari 2 bentuk pembangun. Jadi ada bagian utama dan juga ada bagian tubuh dan pelengkap. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana bagian tubuh terdiri atas 1. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi dengan latar belakang, kemudian ada rumusan masalah apa saja yang terkait dari analisis latar belakangnya terlebih dahulu. Kemudian ada tujuan penelitian, bagaimana tujuan dari penelitian itu, dan juga ada manfaat apa dari penelitian. Yang kedua ada isi atau pembahasan, berisikan pembahasan dari penelitian tersebut, dan juga yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga ada saran. Yang kedua ada bagian pelengkap yang terdiri atas yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, dan yang terakhir ada daftar pustaka sebagai bahan rujukan atau referensi.
Yang selanjutnya ada kebahasaan karya ilmiah. Jadi kebahasaan ini disebutkan sebagai unsur-unsur pembangun dalam suatu bahasa, di mana kebahasaan karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda, sehingga karya ilmiah menjadi syarat agar yang memberikan keajakan atau kepastian dalam sebuah makna. Jadi kebahasaan dalam karya ilmiah ini tidaklah dibahas secara lengkap seperti yang dijelaskan di awal tadi, melainkan dijelaskan secara lebih rinci atau lebih mengerucut, yakni ada dua kebahasaan. Yang pertama ada makna denotasi dan yang kedua ada makna konotasi. Yang pertama makna Jadi yang pertama ada makna denotasi. Makna denotasi diartikan sebagai makna yang sebenarnya. Jadi kalimat atau kata tersebut memiliki makna yang sama. Jadi contoh kalimatnya, di sini ada kalimat malam ini udara sangat panas. Jadi dari kata panas ini diartikan sebagai makna denotasi. Mengapa? Karena panas ini diartikan sebagai sesuatu bermakna suhu, seperti itu, keadaan atau suhunya panas. Berbeda dengan makna konotasi, yakni makna yang kias atau makna yang tidak sebenarnya. Contoh kalimatnya, hatiku panas saat melihatnya. Jadi dari kata panas di kalimat tersebut mengisyaratkan atau bermakna kata keadaan atau sesuatu yang tidak secara normal seperti emosi atau hal lain sebagainya. Yang kedua, makna denotasi seperti contoh pada kalimat mengenakan pakaian hitam. Jadi hitam ini dimaknai sebagai apa? Sebagai warna. Bisa saja hitam ini warna, ada warna hitam, warna putih dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan makna konotasi, yakni makna yang tidak sebenarnya, makna kias. Contoh kalimatnya tenggelam ke dalam dunia hitam. Hitam ini diartikan sebagai suatu kegelapan atau kehinaan dan lain sebagainya. Begitupun contoh yang selanjutnya. Dari pembahasan tadi terkait dengan inovasi pembelajaran berisikan dengan analisis situasi, kemudian ada tahap inovasi dan juga ada tahap pembuatan atau perancangan inovasi dari media pembelajaran tersebut dan juga materi yang telah disampaikannya, materi tentang karya ilmiah tersebut. Kita ketahui bahwa pembelajaran pada inovasi pembelajaran Indonesia sangatlah diperlukan, di mana di era kita sekarang kita membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya itu saja, di mana pada pembelajaran ini harus ada pengembangan atau peningkatan yang sesuai dengan keikutan zaman, agar di mana peserta didik ini tidak hanya belajar, melainkan juga menyerap ilmu yang kita sampaikan. Demikian rancangan yang telah kelompok kami susun terkait dengan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri Rambi Puji terhadap materi KG 3.15 Sistematika dan Kebahasaan Karya Ilmiah. Terima kasih, jangan lupa simak dan tonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.